Jadi kalau kita lihat cara berpikir itu ada dua, ada cara berpikir yang dikotomis, ada cara berpikir sistem. Jadi konteks modern hari ini itu kan dikotomis banget tuh cara berpikir. Misalnya spesialisasi, spesialis jantung, spesialis tulang itu dia mendikotomi, dia mengisolasi itu. Padahal kalau kita nanti mengkaji Tibbun Nabawi, yang namanya healing atau pengobatan itu berkaitan dengan seluruhnya. Jadi kalau kita pengen memperbaiki nasib, yang pertama kali diperbaiki afkarnya dulu. Nah, jadi kalau Anda itu paham tapi nggak mengamalkan berarti nggak paham. Pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar lagi di kelas ini tentang 3 organ penting vital untuk awet muda. Jadi jangan sampai yang muda jadi jompo, yang jompo jadi muda gitu. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala ba'd. Alhamdulillah, Allah perjalankan kita ketemu lagi di kelas holistik. Insyaallah di materi pada siang hari ini kita akan belajar tentang ada rahasia ya. Ini saya berikan berlian atau diamond ya. Kalau dalam bahasa fisika itu namanya alkemisnya itu. Jadi ada alkemisnya. Jadi alkemis itu sebetulnya sesuatu yang dekat dengan kita itu sangat berharga, tetapi seringkali kita sia-siakan. Itu namanya alkemis. Cuman kita tidak sedang membahas tentang fisika ya, tetapi kita sedang membahas tentang Tibbun Nabawi dan juga holistik. Jadi di kesempatan siang hari ini kita akan berbagi materi dan ini materi menjadi kekayaan kita di Aspo. Jadi kehidupan itu memang butuh sarana, tapi sarana itu bukan yang utama gitu ya. Sarana itu termasuk material gitu ya. Nah, ada satu hal yang sangat perlu kita gali yaitu adalah tentang afkar ya, pemikiran dan juga tentang afham, tentang pemahaman. Nah, jadi disinilah forum ini terselenggara. Jadi kita mengkaji tentang satu pemahaman tentang holistic healing. Jadi bagaimana penyembuhan secara holistik. Jadi cara berpikir kita itu holistik, sistem. Jadi kalau kita lihat cara berpikir itu ada dua, ada cara berpikir yang dikotomis, ada cara berpikir sistem. Gitu ya, paham ya? Jadi kalau cara berpikir dikotomis itu dia hanya mengambil part-part saja. Biasanya konteks modern hari ini. Jadi konteks modern hari ini itu kan dikotomis banget tuh cara berpikir. Misalnya spesialisasi gitu ya. Spesialisasi, spesialis jantung, spesialis tulang itu dia mendikotomi, dia mengisolasi itu. Jadi sukanya itu kayak gitu. Jadi ini muncul dari filsafat modern yaitu filsafat materialism di abad 1920-an di mana kemudian diisolasi, diambil, dipisahkan dari induknya kan gitu. Jadi metode yang namanya adalah dikotomis itu. Jadi memisahkan. Nah, itulah sebenarnya pembahasannya namanya nanti dalam kehidupan namanya sekularisme. Ya, jadi sekularisme memisahkan ya Fasluddin anil hayah, antara kehidupan dengan al hayah gitu. Jadi itu kita hidup di era itu. Jadi kita lahir di era abad ke-21 di mana cara berpikirnya dikotomis. Gitu ya. Gitu. Jadi gitu. Nah, itu akan melahirkan kekakuan. Misalnya spesialisasi. Jadi ketika kita belajar tentang spesialis jantung, spesialis tulang, spesialis paru-paru, spesialis objin. Nah, itu seakan-akan spesialis itu berdiri sendiri-sendiri, tidak ada kaitannya dengan holistik, dengan keseluruhan. Padahal kalau kita nanti mengkaji Tibbun Nabawi, yang namanya healing atau pengobatan itu berkaitan dengan seluruhnya. Makanya kalau kita lihat nanti perbedaan yang sangat besar kalau Anda menekuni pembelajaran holistik, penyembuhan secara holistik, yang disembuhkan adalah akar masalahnya. Ya, di sini akar masalahnya. Akar masalah tuh. Nah, kalau bicara holistik, akar masalahnya itu adalah darah. Jadi kita nanti pembahasannya adalah bagaimana tentang darah. Nah, ini seperti dengan muqasid syariah. Bagaimana syariah itu menjaga darah. Ya, jadi darah itu. Jadi darah itu adalah akarnya. Karena darah mendistribusikan dari ujung kaki ke ujung kepala, satu nutrisi, kedua itu oksigen, ketiga itu air segala macam oleh darah. Maka pada kesempatan siang hari ini kita akan belajar lagi di kelas ini tentang 3 organ penting vital untuk awet muda. Untuk awet sehat. Untuk rahasia longevity holistik atau panjang raga. Ya gitu. Jadi kemarin kita sudah melakukan meters ukuran. Jadi ada yang kemudian usia 28, bodinya usianya 49. Ada yang usianya 40 berapa? 5, usianya ininya 30. Jadi ini adalah bagian daripada umur metabolik, kinerja daripada organ. Jadi jangan sampai yang muda jadi jompo, yang jompo jadi muda gitu.
Paham ya? Nah, jadi kita akan belajar tentang 3 organ vital ya. Dan 3 ini ada dalam harta karun pemahaman Tibun Nabawi. Ambil kursi lagi, Mat. Ini nih satu. Nah, sini. Ada dalam pembahasan Tibun Nabawi atau kedokteran Nabi. Dan saya bongkar-bongkar kitab-kitab dan pada hari ini kita suguhkan ke Anda sekalian. Ya, sekaligus juga bagi yang menyimak, nanti kita record di video YouTube, nanti bisa dilihat lagi ya. Kalau misalkan pelajaran pertama kayak gini belum bisa paham, biasanya dilihat lagi kedua, ketiga, keempat, kelima, nanti akan mafhum. Kenapa penting? Jadi ini. Jadi kalau kita belajar, itu kan kita mempelajari afkar ya. Afkar ini afkar. Itu afkar itu ya nas-nas, teks-teks, hadis-hadis itu ya. Kemudian naskah-naskah klasik segala macam itu afkar itu. Nah, afkar ini bukti dia mempelajari, dia akan terbentuk pada dirinya itu namanya afham ya. Afham. Dia paham. Nah, orang yang paham, dia itu akan af'al. Jadi dia akan mengamalkan. Af'al. Af'aliyah. Jadi fa'aliyah. Jadi dia akan mengamalkan. Jadi kalau Anda itu paham tapi nggak mengamalkan, berarti nggak paham. Paham ya? Di sini ya, ngerti ya? Ya baru sebentar ngerti. Gitu. Jadi yang namanya melakukan pembenaran, tasdik itu buktinya itu af'al. Makanya kalau kita belajar di dalam Islam, metode belajar Islam itu belajar itu untuk diamalkan. Bukan pembawa kitab gitu, bukan. Anda bukan pembawa buku, bukan menjadi kutub buku, tapi belajar untuk diamalkan, gitu loh. Nah, af'al ini dia akan membentuk ya, ini kan perbuatan nih. Dia akan membentuk saksiyah. Atau kepribadian. Nah, jadi kepribadian itu terbentuk dari ini. Nah, kepribadian itu akan membentuk nasib kita. Nah, jadi urutannya gini. Jadi kalau kita pengen memperbaiki nasib, yang pertama kali diperbaiki afkarnya dulu. Itulah kenapa struktur besar di dunia, contohnya negara, ya, negara, perusahaan, apalagi struktur besar, government ya, negara, perusahaan, apalagi lembaga-lembaga. Struktur besar dunia, akarnya itu apa? Akarnya adalah bahasa. Makanya firman Allah itu dalam bentuk bahasa. Karena untuk memperbaiki kehidupan itu, struktur besarnya harus adalah bahasa. Makanya Al-Quran itu kalamullah, bukan makhluk. Paham ya di sini ya? Anda nggak ada yang mutazilah di sini. Jadi Al-Quran itu adalah kalamullah. Sepakat ya? Ada yang pemahamannya di sini Al-Quran itu makhluk? Nggak ada ya? Kita mungkin belum sampai belajar mutakalimin, para ahlul kalam segala macam. Jadi kenapa? Karena bahasa ini yang sekarang di era sekarang, bahasa ini sedang dijauhkan dengan struktur besar ini. Negara, perusahaan itu kan nanti melahirkan birokrasi, ya, atau melahirkan namanya tatanan gitu. Ya, di sini yang mengelola adalah manusia. Jadi bahasa itu lekat dengan manusia. Nah, bahasa ini sedang dipisahkan oleh alat yang namanya AI. Jadi sekarang itu artificial intelligence itu ada pemisahan antara bahasa dengan manusia. Makanya kalau Anda baca analisa NIC National Intelligence Council 2040, ada kajian 2040. Ya, ini titik sekarang itu titik krusial bagaimana kekuatan barat itu untuk mendominasi artificial intelligence dan juga internet. Kenapa? Karena ada pergeseran dari ulama-ulama klasik ke artificial intelligence. Generasi seperti Anda sekalian, di bawahnya Anda sekalian, nanti rujukannya semua artificial intelligence. Dan disitulah kita harus bertarung secara pemikiran. Ini kalau orang yang paham peta ya. Jadi ini perebutan. Makanya jagat sosial media, baik itu di YouTube, baik di TikTok, itu harus dipenuhi dengan dakwah. Kalau enggak, generasi setelah ada, nanti rujukannya semuanya bukan ke ulama. Rujukannya ke artificial intelligence. Rujukannya ke YouTube, rujukannya ke TikTok. Kalau itu tidak diisi dengan afkar-afkar, pemikiran-pemikiran, habis kita. Nah, ini pertarungan. Makanya kita rekod. Ini bagian daripada kita mengisi jagat ini gitu. Jadi ini pertarungan sebenarnya. Itu jadi ini. Jadi saya sekilas jelaskan bahwa afkar ini akan membentuk nasib. Kalau nasib dunia Islam hari ini terjun, ya karena ini afkarnya yang masalah. Ya, jadi kita belajar Islam tidak untuk diamalkan. Nah, begitu juga kita belajar ilmu tentang healing, pengobatan, itu untuk diamalkan. Untuk siapa? Untuk diri kita sendiri. Nah, bukti pengamalan itulah dia af'al. Ya, kemarin saya kasih contoh misalnya, kalau Anda memahami bahwa tubuh ini amanah dari Allah, misalnya Mas Imam, antum meyakini nggak tubuh amanah Allah? Nah, kalau antum meyakini tubuh amanah Allah, maka jangan mati dalam keadaan dolim pada diri sendiri. Kenapa
kita juga melakukan kelas ini karena luar biasa itu. Banyak orang di luar sana itu tidak sampai pada afham, apalagi af'al. Memang nggak ngerti gitu. Ya memang didistorsi gitu. Ya tidak tahu infonya gitu. Jadi sekedar makan aja nggak paham. Sekedar bahan pangan nggak paham. Ya, orang kan fokusnya pada masak kan. Ya padahal yang paling penting itu bahan pangannya gitu. Kalau nggak ngerti bahan pangan ya dimasak apa? Ya semuanya fast food, junk food itu. Ya kan? Tapi kalau kita ngerti bahan pangannya, bumbunya cuma garam pun enak banget. Nah, jadi penting itu. Paham itu penting. Paham itu nanti diamalkan menjadi af'al, itu bukti benar-benar paham. Bukti benar-benar tasdik, bukti benar-benar membenarkan pemahamannya. Jadi nggak ada jarkoni ya, ngajar nggak ngelakoni kan gitu. Masuk telinga kanan, keluar telinga kiri gitu. Nah itu nggak seperti itu. Jadi kita pembentukannya adalah di dalam kelas-kelas kita membentuk saksi ya. Membentuk karakter. Nih, karakter. Jadi kalau kita kajiannya tentang kesehatan, ya antum harus sehat gitu loh. Mana Irwanto? Nggak ada kelihatannya. Sakit dia? Wah, skripsi. Oh gitu. Jadi barangkali dia sakit gitu kan. Nah kita harus sehat. Karena ada karakter ini. Jadi dia membentuk karakter. Nah ini akan menjadi nasib. Gitu. Ya, jadi kenapa? Karena nasib itu perlu persiapan. Persiapan ketemu momentum. Gitu ya. Jadi nanti kita akan ngaji tentang ada yang kemudian kita menguasai, ada yang kita dikuasai kan gitu. Nah maka kalau kita lihat ini sebagai pengantar kita untuk memahami nih 3 organ vital untuk awet muda. Jadi ini rahasia. Ya, jadi rahasia ini yang kita bahas. Inilah diamondnya, inilah alkemisnya. Inilah harta karunnya yang kita coba bagi-bagi ke Anda sekalian. Ya. Karena apa? Karena kekayaan terbesar di muka bumi adalah pemikiran. Pemikiran itu kekayaan terbesar di muka bumi. Gitu. Jadi kekayaan terbesar di muka bumi itu bukan emas dan perak. Emas dan perak bisa habis. Tapi pemikiran itu bisa menjaga emas dan perak itu. Itu jadi itu. Nah, kalau kita bisa punya pemikiran, nah maka kita bisa menjadi wealth nation. Nah, jadi kita bisa menjadi sesuatu yang makmur sejahtera kalau kita punya pemikiran. Gitu ya. Jadi di Aspo ini kita punya pemikiran. Coba di luar sana mungkin daun kopasana nggak diolah, di kita diolah. Daun kelor nggak diolah, di kita diolah. Daun apa lagi? Banyak ya. Kita nggak ngupas herbologi, tapi karena ada khasanah. Ya, jadi karena ada nubuah, ada pemahaman yang sumbernya dari Tibun Nabawi. Oke, jadi ini perspektif sistemik kedokteran holistik ya, serta kita membahas nutrisi nanti. Oke, yang pertama ya, jadi kita akan berpikir sistemik ya, jadi bukan berpikir dikotomis tadi. Ngerti ya, berpikir sistemik dan berpikir dikotomis? Kalau belum ngerti, jelaskan lagi. Jadi kalau dikotomis itu dikotomi, ya memisahkan tadi. Nah kalau sistemik itu cirinya adalah ada beberapa elemen. Contohnya elemen manusia. Ada manusia. Kemudian ada aturan. Ya, ada data di sini. Itu. Ada kosmik, itu jadi holistik. Ya, ada situasi di sini. Ada kondisi di sini. Itu. Jadi kita tidak melokalisir, dilokalkan, ya. Kemudian dispesialisasikan, itu enggak seperti itu. Misalnya kita sakit tangan, hanya tangannya aja. Karena sakit di tangan ini ada kaitannya juga sebenarnya dengan apa? Dengan darah, dengan paru-paru, dengan ginjal, begitu. Nah itu saling terhubung, yang namanya elemen. Inilah yang disebut dengan berpikir sistemik. Kalau kita mau memimpin, maka pemahaman dan cara berpikir itu harus sistemik. Nggak bisa dikotomis. Nggak bisa lokalisir, nggak bisa. Paham ya? Jadi cara berpikirnya itu mendalam dan menyeluruh gitu. Itulah sistemik atau holistik. Gitu ya? Paham ya? Pelan-pelan ini. Ini. Jadi gitu. Nah, 94% permasalahan itu karena masalah sistem. 94% masalah sistem. Misalnya Adi sering bikin laporan ke saya tuh di kartu skor itu. Semua yang dimasalahkan itu sistem itu masalahnya. Omset turun. Penjualan sulit. Nah, itu masalah sistem. Kenapa? Karena harus lihat situasi dan kondisi. Oh, situasi dan kondisinya daya beli masyarakat turun. Orang nggak pada punya duit, jadi nggak beli teh detok. Jadi kita nggak bisa nyalahin orang. Paham ya? Nah kalau Anda berpikir sistemik, gitu, akan lihat situasi dan kondisi. Bukan karena nggak kompeten, enggak. Saya pikir anak-anak semua kompeten. Bahkan kita genjot bisa ngerjain banyak hal. Dulu misalnya, Mas Erwin, dulu nggak bisa ngerosting, sekarang canggih ngerosting. Artinya dia udah bisa, skillnya berkembang kan? Iya nggak? Bisa TikTok juga nggak? Bisa kan? Dulu nggak bisa kan? Nah jadi kan skillnya secara manusia kamu berkembang. Tapi kok kenapa nggak dapat duit? Nah, ini bukan semata-mata karena skill. Ada sistem di situ.
Nah inilah cara berpikirnya juga harus sistem. Makanya perbaikannya bukan hanya perbaikan person, tapi perlu perbaikan sistem. Paham ya? Paham ya di sini ya? Ngerti ya? Jadi gini. Nah, jadi orang-orang tersebut cara berpikirnya harus sistem. Artinya apa? Ada elemen-elemen yang saling terkait. Jadi untuk saya sehat itu kaitannya banyak banget. Ada oksigen, ada tanah yang subur, gitu loh. Ada nggak banyak polusi, ada nggak banyak orang maki-maki gitu. Makanya kalau menurut pendapat saya, kalau kita tinggal di Jakarta itu udah nggak cocok lagi. Isinya makian semua di jalan. Saya pernah dari Ciputat, kampus UIN, ke Tebet, Jakarta Selatan. Itu hampir 2,5 jam tuh. Dan di jalan itu naik motor tuh dimaki-maki orang. Wah, ini kalau saya tinggal di Jakarta negatif semua tuh. Yakin itu, bener-bener, wah nggak cocok. Di Jogja enggak kan? Monggo, gitu. Ramah kayak Bu Martini, baik kan? Wah ini kesehatan kita jadi sehat. Coba kalau di tempat kerja semuanya dimaki-maki, dimarahin. Waduh nggak kena mental tuh. Ya enggak? Mana ada tempat kerja bikin kajian nih gini untuk Anda sehat misalnya gitu. Nah, ini kan bagian daripada kita pengen bikin yang namanya budaya, bikin yang namanya culture. Karena culture itu terkait dengan sistem. Jadi tidak semata-mata masalah itu adalah masalah orang. Tuh. Jadi 94% di dalam kehidupan masalah itu sistem. Masalah orang itu kenapa? Contohnya kayak gini. Masalah orang itu contoh kayak gini. Misalnya siapa? Misalnya Arif aja. Yang gak baperan ya. Misalnya Arif tuh. Dia itu disuruh ngejarkan, Arif tolong malam ini skripsi harus selesai. Kalau enggak kamu tak bunuh. Kalau dia mengupayakan segala macam, berarti dia skillnya oke. Tapi kalau dia nggak bisa mas walaupun dibunuh dia tetap nggak bisa, lah itu masalah skill. Ya, jadi gitu. Jadi paham ya, kalau masalah skill ya, masalah skill itu bisa dikerjakan dengan apa ya? Dengan aturan. Harus cepat malam ini jam 12 selesai. Dia bisa kerjakan, berarti masalahnya adalah bukan di orang. Paham ya? Kalau masalah di orang, itu ketika udah jam 12 ini diancam mau dibunuh atau apapun tetap nggak bisa. Nah itu masalah skill. Paham ya? Nah gitu, jadi gitu. Nah, jadi kita di Asbo pun punya 3 mantra ya. Tidak ada hal yang tidak bisa dipelajari. Tidak ada hal yang tidak ada solusinya. Itu kan? Itu mantra kita. Nanti mungkin ditempel aja di itu. Kita punya mantra itu. Tidak ada hal yang tidak mungkin. Gitu. Ini orang Asbo harus gitu cara pandangnya. Sistem gitu ya. Nah makanya kita mengkaji berpikir sistemik hubungan 3 organ vital. Ini sebagai nanti ekosistem keseimbangan tubuh. Ya, jadi di dalam tubuh itu ada yang namanya ekosistem terpadu. Tawazun ya. Jadi kerusakan atau penumpukan racun atau toksin pada satu organ itu secara langsung akan membebani seluruh tubuh. Coba aja. Antum matanya kelilipan lalat. Itu rasanya sampai kaki loh ya. Sampai kaki nggak? Sampai kaki. Contoh naik motor ya, nabrak cepet, sabar mata itu. Wah itu sampai kaki tuh rasanya. Itu namanya sistem. Coba, tangannya kena pisau, seret anak kecil. Tapi yang nangis kenapa mulutnya gitu. Paham ya? Nah jadi itu sistem sebenarnya. Jadi saling terhubung. Ada elemen yang saling terhubung. Itu, sistem itu ada elemen-elemen yang saling terhubung. Tidak bisa dikotomis. Makanya pemahaman kita itu akan bertentangan dengan paham individualisme. Akan bertentangan dengan lolo gue itu akan bertentangan. Gitu loh. Ngerti ya? Jadi itu. Jadi enggak bisa. Kita enggak bisa hidup sendiri-sendiri, enggak bisa. Pada akhirnya orang hebat apapun mati dikuburkan orang lain gitu. Dikuburkan orang lain, dikafani orang lain, disolatkan orang lain gitu. Jadi enggak bisa. Nah makanya nih konsep di dalam Islam itu jamaah itu luar biasa sebenarnya itu. Karena naluriahnya manusia begitu. Dunia ya. Kalau akhirat bertanggung jawab kepada Allah kan memang udah bukan dunia kan. Sendiri-sendiri itu. Tapi kalau dunia itu harus kolektif. Ingat ya, untuk kita bisa minum ini teh detok ya. Untuk kita bisa minum teh detok, ini luar biasa. Ini yang kerja banyak, ratusan orang Pak. Ratusan orang nih. Orang yang metik daun tehnya, orang yang panen jahenya, bawa ke sini, diolah lagi, orang yang bikin kemasannya. Jadi hampir bisa 1.000 orang. Coba, makanya kekayaan terbesar adalah kemampuan kita bekerja sama. Sekali lagi ya, kekayaan terbesar itu bisa diciptakan ketika kita bisa bekerja sama. Kalau kita tidak bisa bekerja sama, kita nggak bisa kaya. Kita nggak bisa sejahtera. Makanya Indonesia kan nggak bisa, ribut terus. Pilihan lurah ribut, pilihan DPR ribut, pilihan bupati ribut, pilihan apa lagi ribut, gubernur ribut. Coba, di Cina nggak ada ribut-ributnya gitu. Ya, iya. Jadi kuncinya itu kalau mau makmur itu jangan banyak ribut. Ya. Iri hati, dengki itu kita isinya gitu. Nggak bisa kerjasama. Kalau kita nggak bisa kerjasama, kita nggak bisa makmur, kita nggak bisa sejahtera.
Nggak bisa. Untuk terbentuknya HP ini 20.000 orang. 20.000 orang kerjasama. Ada yang nambang di Konawe, ada yang nambang di Afrika, ada yang rakit di Cina, ada yang ngedesain di Amerika, ada yang mendistribusikan ke seluruh dunia pemasaran, ada yang iklan, ada yang promosi, ada yang live. Itu sejatinya manusia itu begitu, kerjasama. Begitu juga dengan organ. Organ tubuh kita tuh saling kerjasama, men. Ingat ya, nggak bisa sendiri-sendiri. Nah, jadi budaya kerjasama, guyub, rukun. Ayo kita. Karena itu fitrah. Itu asali. Jadi fitrah manusia itu kerjasama sebenarnya. Coba, ada perasaan bahagia ketika Anda tuh berbagi dengan orang lain. Kalau nggak percaya, besok Imam berangkat ke sini, kamu bawa daging, bagi-bagi sekilo, seneng nggak? Seneng ya, coba lakukan. Iya, kalau nggak telur aja direbus. Ini aku punya telur. Dulu kan sistem kan barter dulu itu, ya nggak? Ini aku nih ada telur. Itu luar biasa, itu kebahagiaan luar biasa ya gitu. Jadi kebahagiaan itu bukan pada akumulasi. Kalau gagasannya Adam Smith kan the accumulation capital kan. Ternyata makanya banyak orang gak bahagia. Kalau bahagia tuh banyak, makanya ada konsep sedekah, sodakoh. Itu di dalam Islam itu. Itu sesuai fitrah. Paham ya? Jadi ketika Mas Imam mau berbagi besok pagi telur sekilo, ini cuma butuh berapa kilo nih? Paling 30 kilo. Ya kan? Dua papan. Nah, mumpung lagi murah, kemarin Mas Adi ngomong, bos lagi murah telur. Oh iya, belilah 2 peti gitu ya. Gitu. Jadi ini, telur itu luar biasa tanpa karbohidrat. Jadi ngemil yang oke lah ya, telur itu. Oke, jadi itu tentang sistem. Jadi keseimbangan ekosistem tubuh itu juga sistem. Nah, jadi alur keterhubungannya secara sistemik itu nanti akan saya bahas tentang jantung, usus, paru-paru, otot paha. Ini 3 rahasianya. Dan saya bongkar-bongkar dari kitab klasik. Sekali lagi ya, ini dari kitab klasik Tibu Nabawi. Jadi, dan ini Rasulullah sebenarnya sudah menyampaikan 14 abad yang lalu. Masya Allah. Dan ini menjadi harta karun yang harus kita temukan. Jadi untuk awet muda, panjang, sehat, itu 3 yang dijaga. Jantung, paru-paru, otot paha. Tuh, catat baik-baik. Ini hanya orang asbo yang paham ini. Itu ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, jantung dan poros usus. Good heart axis. Ingat ya, jantung itu raja daripada tubuh. Rajanya di sini. Ya. Kalau kita lihat dalam hadis Bukhari ya, itu ada satu potongan di dalam jasad ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasadnya. Itu jantung. Para ulama mengatakan segumpal ini hati itu sebenarnya jantung itu. Dan jantung kabar baiknya adalah otot. Sekali lagi ya, jantung adalah otot. Ada 4 bilik itu. Nanti saya akan kupas masalah-masalah jantung. Dan ini menjadi pembunuh nomor 1 di dunia, penyakit jantung. Penyakit jantung nomor 1 di dunia. Nanti akan saya terangkan tentang jantung. Jadi jantung itu fungsinya memompa nutrisi dan oksigen ke 100 triliun sel di dalam tubuh manusia. Bayangkan, 24 jam tidak pernah berhenti. Sejak kita lahir sampai mati gak pernah istirahat. Ada mesin sehebat itu? Gak ada. Pesawat aja yang paling canggih, dia harus istirahat. Jantung gak pernah. Emang jantung kalau Anda lagi tidur dia istirahat? Enggak. Coba kalau Afif tidur jantungnya ikut tidur. Bablas dia. Masya Allah. Itu makanya kalau kita mengkaji ini cuma kata-kata kita zikir. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Subhanallah. Masya Allah. Subhanallah. Allahu Akbar. Subhanallah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Subhanallah. Astagfirullah. Allahu Akbar. Cuman itu yang keluar dari mulut kita. Coba tuh. Benda sekecil ini nih. Ya. Marah butuh jantung, sabar butuh jantung, mau sholat butuh jantung, nyupir butuh jantung, kerja butuh jantung, maksiat pun butuh jantung. Jadi, Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah, Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah, Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah, Masya Allah, Subhanallah, Astagfirullah. Akan kayak gitu terus sepanjang jalan, coba. Kenapa? Karena dia memompa oksigen nutrisi ke 100 triliun sel tubuh. Dan jantung memiliki medan elektromagnetik. Jadi kalau tidur jangan taruh HP di atas dada. Jangan taruh karena dia ada elektromagnetiknya. Karena dia melawan gravitasi. Coba ini. Nih. Nah ini gravitasi ke jantung ke bawah. Ingat ya. Makin dekat gravitasi waktu makin lambat. Contohnya kalau Anda belajar fisika nanti Big Bang itu. Dekat ke black hole itu makin lambat tuh. Ada filmnya kok, Interstellar itu. Tonton aja itu. 3 jam. Mikir terus tuh film itu. Ini rekomendasi ya, kapan-kapan kita bedah film juga. Nah, jadi dia ada elektromagnetik. Ya, jadi gitu. Terkuat. Kenapa? Dia
berat. Makanya kenapa butuh otot antum dilatih. Ini otot paha sama ini. Sering-sering ini. Nah, squat. Kenapa? Sebenarnya ini sudah disampaikan Rasulullah. Nanti saya terangkan di depan. Itu. Ini butuh dilatih. Kenapa? Karena apa? Karena dia paling berat itu ketika membawa darah dari ujung jempol kaki antum ke kepala itu. Itu luar biasa, Pak. Bayangkan tuh. Ya kayak pompa air ya. Pompa air itu nyedot dari sumur bawah ke atas itu. Itu kan luar biasa energinya, Pak. Itu aja kan kalau airnya habis maksudnya nggak ada nutrisinya kan akhirnya isinya angin kan. Masalah nggak? Masalah, makanya ada angin duduk. Ada konsep angin itu. Yang itu di kedokteran barat tidak ada masalah angin. Makanya kalau Anda belajar masuk angin itu dasarnya apa sih? Kalau belajar kedokteran barat nggak ada. Bingung tuh dengan masuk angin. Nah makanya kita merujuknya kepada Tibun Nabawi, ternyata ada sepertiga untuk angin. Ada angin. Jadi jantung itu mengedarkan nutrisi. Bayangkan, yang Anda makan dipecah-pecah melalui proses kemarin metabolisme. Dipompa. Dari ujung kepala sampai ujung kaki. Makanya kalau orang, ngapunten ya, rambutnya putih, itu kurang nutrisi di bagian sini. Jantungnya nggak cepat ke sini. Atau nutrisinya kurang, jadi sini kurang pigmennya gitu. Kan gitu. Jadi ini penting ya, jadi memahami tentang ini. Jadi ini raja daripada organ. Raja daripada organ itu jantung. Ya jantung. Dek, 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 dek. Masya Allah. Ada yang pernah menghitung 1 jam berapa kali detak? Luar biasa, ratusan ribu. 1 detik berapa detak? Ya, gitu nggak? Kalau antum memperhatikan yang kecil itu, setiap hari cuman subhanallah, astagfirullah, subhanallah, astagfirullah. Masya Allah. Makanya Rasulullah itu istighfar berapa? Berapa kali sehari? Nah iya, karena mengingat itu loh. Jadi nggak ada antum hebat, nggak ada. Coba antum sekarang ngomong jantung berhenti, nggak bisa dia. Yang menggerakkan bukan kita. Ada kekuatan besar yang menggerakkan itu, bukan kita. Coba ngomong, jantung berhenti, nggak bisa dia. Emang Iron Man ada ininya, lubangnya kan gitu kan. Gak bisa, itu kan hanya di film. Gak bisa. Ini Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar gitu. Akan seperti itu mulut kita. Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pasti itu. Ya. Dan jantung itu memompa 5 liter. 5 liter darah. 5 liter. Bayangkan 5 liter. 5 liter. Ya, jadi ini jantung. Jadi nah, maka harus dirawat itu jantung. Jangan sampai antum nggak ngerti, goblok gitu ya, disia-siakan. Ingat jantung itu amanah. Anda nggak bisa bikin jantung sendiri, nggak bisa. Mau cangkuk jantung, mau apapun segala macam, tetap aja. Mau diganti jantungnya dengan jantung babi, mau, gitu kan? Udah dijaga nih jantungnya, dijaga jantungnya, ya. Tuh, ini yang pertama ya jantung. Nah, jadi ini hubungannya nih nanti. Jadi, nah ternyata kabar baiknya jantung itu ya hubungannya sama usus. Makanya ada istilah namanya divertikula, sumbatan arteri, pembuluh jantung, kapiler pembuluh kecil itu. Ya. Jadi yang namanya jantung itu adalah dia otot. Dia otot. Dia harus otot. Jadi sebenarnya yang paling berotot di dalam tubuh Anda itu jantung. Yang paling berotot itu. Itu jantung. Karena dia apa? Dia nggak pernah berhenti, Pak. Dek, 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 dek. Jantung itu paling berotot. Gitu. Jadi itu. Nah, jantung itu nanti kaitannya sama sistem pencernaan, sama usus. Nih, sama usus. Ya, jadi jantung itu kaitannya sama usus. Gitu. Ya. Kenapa sama usus? Nah, jadi begini, ceritanya begini. Ini yang kita lakukan di Hasbo, kita bikin produk untuk masalah usus tuh. Tapi sebenarnya buat untuk masalah jantung juga. Jadi begini, yang namanya makan, ya. Anda tahu kenapa Anda makan? Mam, kenapa kamu makan, tahu nggak? Nggak tahu. Harus punya ilmunya nih. Kenapa Bu Martini makan? Harus tahu kenapa kita makan. Kadang-kadang kita makan bukan karena lapar. Jadi gini, sebenarnya kalau kita pahami, kita makan tuh kenapa? Ya karena lapar. Jadi lapar itu seperti singa yang Anda pelihara dalam tubuh Anda. Jadi makan kalau pas lapar. Nah, kabar buruknya orang makan pas nggak lapar. Kabar buruknya. Makanya ini saya kasih ilmu. Kalau Anda mau
panjang sehat, awet sehat, untuk usia awet muda segala macam, Anda harus mulai memanajemen 24 jam waktu Anda. Itu. Ya. Jadi, kenapa kaitannya ini pembahasan sama makan? Karena ketika Anda makan, ente makan jam berapa, Mam? Tadi pagi jam 8. Jam 8. Ente makan jam 8. Ketika Mas Imam ini makan, contoh apa ya? Ketika Mas Imam ini makan jam 8, maka otak akan memberi instruksi ke pankreas. Hehehe pankreas, tolong bentukkan insulin nih. Ini ada makanan masuk ke tubuh. Kenapa? Karena makanan itu nanti akan melakukan proses namanya metabolik. Kemarin udah bahas ya. Metabolik ya. Metabolik itu ada 2 proses apa kemarin? Katabolisme dan anabolisme. Katabolisme itu materi dipecah-pecah tuh. Jadi gini, makan itu, ini ilmu tentang makan dulu ya. Makan itu harus dikunyah. Makanya saya secara pribadi tidak terlalu suka dengan jus. Kalau orang ngejus, itu meminimalkan enzimasi makanan. Dan ngunyahnya nih, ada ilmunya nih. Di atas 30 sampai 40. Kunyah. Jangan 10 langsung ditelan. Itu akan mempengaruhi. Mempengaruhi apa? Mempengaruhi insulin. Apa itu insulin? Insulin adalah hormon. Ingat, jantung selain dia memompa darah, memompa air, memompa nutrisi, dia juga memompa hormon ke seluruh tubuh. Nah, salah satu organ tubuh kita yang menghasilkan insulin adalah pankreas. Ketika kita makan, Mas Imam makan jam 8 nih, maka dia otaknya akan memerintahkan, pankreas, ini ada makanan, tolong produksi insulin. Kenapa? Karena dalam makanan itu ada proses metabolik. Di dalam metabolik ada materi yang namanya glukos. Kalau kamu makan nasi. Nih, glukos. Fruktos. Glukos itu ada di pati, karbohidrat. Fruktos ada di buah-buahan. Laktos ada di susu. Laktos. Ini semuanya elemen gula. Elemen gula. Kemudian yang kedua, metabolik bisa dari asam amino dan asam lemak. Ya, atau dinamakan keto. Paham ya? Jadi ada gula, ada keto. Paham ya di sini ya? Ada gula, ada keto. Nah, lawan dari makan itu apa? Puasa. Paham ya? Nah, pertanyaannya, kenapa Allah perintahkan kita puasa? Jadi, puasa di dalam Islam itu kan perintah Allah, fardu. Lalu Ramadan, ya, ada sunnahnya juga. Jadi, puasa itu Masya Allah kalau Anda belajar tentang puasa. Nanti lisan kita cuman Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi gini, puasa itu harus jadi bagian hidup kita. Puasa harus jadi bagian hidup kita. Itu. Jadi kalau istilahnya puasa ya versus pesta. Nah, gitu. Pesta kan isinya makan kan? Jadi kita nggak bisa hidup pesta terus, nggak bisa. Akan terjadi kehancuran, akan terjadi ketidakseimbangan. Gitu. Makanya ketika kita hidup 24 jam, ini perhatikan nih ilmu ini. Mudah-mudahan bisa mengamalkan biar antum sehat semuanya. Ketika kita hidup 24 jam, sekali lagi ya. Itu nanti ada aturan 18:6. Perhatikan ini. 18 tutup, 6 buka. Ini kaitannya sama ini. Makan. Sama makan. Ya. Ketika kita makan, Mas Imam makan jam 8 pagi, maka otak memerintahkan ke pankreas untuk memproduksi insulin. Keluarlah insulin. Nah, yang kamu makan apa? Misalnya bubur, misalnya. Ya, misalnya. Oh, tiwul. Karbohidrat ya. Nah, dia makan karbohidrat. Dan dia makan karbohidrat, tiwul masuk ke tubuh. Tiwul mengandung gula, pati. Nah, maka otomatis apa? Di dalam usus itu akan terserap. Gulanya itu. Nah, gula itu masuk ke darah. Siapa yang menyerap darah? Darah itu gula itu ketika masuk ke darah. Sekali lagi ya, gula itu ketika masuk ke darah, gula adalah racun daripada darah. Sekali lagi nih, ini ilmu. Gula adalah racun. Jadi gula itu sekaligus dia bisa jadi energi, tapi sekaligus posisinya sebagai racun. Jadi dia superposisi. Posisi sebagai energi dan posisi sebagai racun. Nah, karena dia racun, maka otak memerintahkan pankreas untuk memproduksi insulin, penawar gula. Nih, perhatikan. Insulin.
Jadi ketika antum makan, pankreas langsung memproduksi insulin. Ada tahu berapa ketahanan gula di dalam tubuh? Berapa? Nggak tahu? Ini kasih tahu ya. Kalau sudah dikasih tahu, diamalkan. Ketahanan gula di dalam tubuh hanya 2-3 jam. Itulah kenapa kita terdorong untuk ngemil. Dan itu adalah salah satu kesalahan daripada gaya hidup yang tidak sehat. Jelas? Fahim? Fahim? Nah, kabar buruknya, insulin ketahanannya 4-6 jam. Kabar buruknya. Makanya, kalau Anda udah makan jam 8, 3 jam lagi jam berapa? Jam 11. Udah mulai lapar lagi kan? Nah, terus ada makan, ya kan? Ada makan. Nah, sementara ketika jam 11, ketahanan insulin berapa jam? Nah, berarti harusnya kita makan itu ketika insulin udah turun. Paham? Ini makanya luar biasa. Ini kaitannya sama puasa perintah Allah. Paham gak ini? Makanya luar biasa. Kalau antum memahami ini, antum pengen puasa terus tuh. Pelan-pelan ya. Jadi gula itu, catat baik-baik dalam kepala, ketahannya 2-3 jam. Sementara insulin 4-6 jam. Padahal gula itu racun bagi darah. Makanya kalau gula itu di darah nggak dikasih insulin, antum luka sedikit busuk tuh. Gula, ya kan? Darah terlalu kental, badannya pegel-pegel, ngantuk rasanya. Karena darahnya penuh dengan gula. Jadi perlu penawar insulin. Nah sementara insulin itu 4 jam katakanlah, gula udah 3 jam udah turun, insulinnya belum turun nih. Paham ya? Antum makan lagi. Akhirnya apa? Insulinnya kerja keras, pankreasnya diperkosa untuk bikin insulin lagi, untuk naik lagi. Nah ini buruk, pola makan buruk itu seperti itu. Ngemil. Buruk. Paham ya? Jadi kalau kita tanya makan yang paling sehat apa? Makan 12 jam sekali itu paling sehat. Itulah puasa. Paham? Jadi kalau Anda makan 3 kali sehari itu bukan ajaran Islam. Ajaran Inggris. Untuk jual produk. Makanya pelajari cara dunia ini bekerja. Biar Anda nggak digoblokin, dibodohin, dijajah. Ya. Ingat ya, kita harus melawan imperialisme. Jadi ketika kita makan jam 8, 2-3 jam gula udah habis, lapar lagi kan. Sementara posisi lapar, insulin belum turun. Ketika Anda makan lagi, insulin naik lagi. Nah insulin yang naik terus itu menjadi apa? Insulin kan hormon tuh. Hormon tidak seimbang tuh. PCOS, sulit hamil, itu di situ masalahnya. Jelas? Maka solusi terbaik itu puasa. Dokter manapun kalau mau operasi, mau apapun suruh puasa. Terbaik itu. Jelas? Jelas ya? Paham gak ini? Ini ilmu loh ya. Ini Tibu Nabawi nih. Ini saya coba untuk membahasakan ke antum dengan bahasa yang paling mudah tuh. Kalau bahasa kita berjilid-jilid tuh, mumet tuh. Kesimpulannya kayak gitu sebenarnya itu. Logikanya bisa diterima ya. Jadi antara gula dengan insulin tuh harus gulanya turun, insulin turun, harus normalnya begitu. Jadi kalau Anda makan dari karbohidrat itu kan jadi gula. Lah inilah kenapa saya kemudian merancang diet full daging sama protein. Karena dia tidak ada karbohidrat. Jadi jangan coba-coba cheating. Antum tuh jangan cheating. Disiplin antum ini. Ini antum punya mentor terbaik ini. Itu. Hah? Gimana sih? Cheating tahu ya? Nyedot lah. Apa namanya? Kucing-kucingan. Ini antum lagi program Adi, antum, Afif. Itu cheating itu. Jangan cheating, jangan kebanyakan. Ini saya, jangan baper ya. Ngomong gini ya. Ya, yang ibu-ibu juga, ayo mulai gitu. Jadi kalau biar mengatasi ketidakseimbangan hormon, mana bahasa, nah itu. Makanya jangan karbohidrat. Orang yang pengen ngatasi kistamium tanpa operasi, program hamil, jangan karbohidrat dulu. Dikembalikan dulu sistem hormonnya menjadi seimbang. Nah karena sistem hormon yang tidak bikin seimbang itu ngemil makan yang berbasis karbohidrat. Itu permasalahan metabolik. Kenapa saya ngomong ini kecepatnya? Bapak saya kena diabetes tuh. Sekarang seminggu 2 kali cuci darah. Biayanya 3 juta sekali cuci darah. Seminggu 6 juta. Kalau nggak di cover BPJS tuh. Itu. Jadi luar biasa berat Pak. Itu bayangkan. Jadi
masalah ini perlu edukasi. Dan banyak rakyat masyarakat nggak ngerti tuh babagan ini tuh. Nggak mau belajar. Dia makan nggak punya pemahaman. Padahal tiap hari makan dia. Ya inilah makanya kita gampang dijajah itu. Makanya kita belajar. Makanya kalau saya ada waktu ya kelas holistik ini harus jalan. Harus jalan. Saya sebenarnya ada acara di Klaten tuh. Tapi tak tunda nanti jam 3. Gitu ya. Jadi ini harus jalan itu. Ya edukasi itu penting gitu. Biar menjadi afham. Nanti jadi bisa mengamalkan. Jelas ya? Jadi gini, untuk mengatasi ketidakseimbangan, tubuh akan dipenuhi dengan hormon. Ketika hormon semuanya ada di darah, hormon itu akan membentuk yang namanya glikasi nih. Glikasi. Apa itu glikasi? Jadi darah itu terlalu banyak hormon, terlalu banyak gula, sehingga dia akan melakukan pembelahan sel abnormal. Sel gila. Bisa jadi kanker, bisa jadi miom, bisa jadi kista. Ini di sini nih, awal mulanya. Karena apa? Karena lonjakan glukos. Harusnya glukos tuh kayak gini. Tadi, ini ada grafiknya ya. Gitu. Jadi ketika misalkan jam 8 pagi nih makan, tuh langsung naik seret ke sini. Jam 11 dia turun. Ya kan? Makan lagi, naik lagi. Nanti 3 jam lagi turun. Terus ngemil lagi, naik lagi. Kayak gini. Nah, lonjakan. Nih. Yang bagus itu dia harusnya tuh stable. Tapi jangan naik gini juga mati kan itu. Garis lurus mati. Nanti cara baca di ini ya. Kalau tit itu mati berarti itu. Ya, tapi nggak lancip kayak gini. Nah, insulin tinggal ikutin. Ketika ini insulin juga dinaikin. Nah, cuman insulin itu untuk turun butuh waktu 4-6 jam. Makanya paling bagus aktivitas di muka bumi itu untuk menurunkan insulin adalah puasa alias menutup mulut Anda. Tidak makan sama sekali, tidak ngemil sama sekali. Makanya kalau mau sehat, ya, pasca makan malam misalkan jam 6, Anda mau makan lagi jam 6 pagi. Jangan di tengah malam Anda makan. Kalau terpaksa lapar banget, ngunyah garam. Atau makan telur yang jangan ada karbohidrat. Jadi jangan beli martabak malam-malam. Goblok itu kamu tuh ya. Ada ilmunya ini. Gitu ya Vin ya. Jangan beli martabak malam-malam. Gitu ya. Just kidding. Iya makan tuh siang gitu ya. Malam itu udah saatnya tuh istirahat dulu. Cantiknya kelelahan itu nanti. Dipenuhi gula, mompa. Makanya apa? Kalau Anda kurang tidur di malam hari atau malam hari makan, di siang hari Anda akan makan nasi lebih banyak. Akan makan karbohidrat lebih banyak. Jadi kalau di siang harinya kepengennya makan terus, itu berarti tidurnya masih berantakan. Jelas? Ini pemahaman penting ya. Pemahaman berkelas ini. Di kelas ini berkelas tuh. Jadi mudah-mudahan ini bisa dilihat juga teman-teman di sana. Jadi apa yang kita lakukan ya? Meracik-racikan, jualan ini. Ini membantu orang tuh sehat sebenarnya itu. Jadi luar biasa yang kita lakukan tuh. Kalau seandainya paham. Makanya saya coba memahamkan antum. Biar aktivitas kita tuh bermakna, berpahala, bernilai, bermanfaat. Itulah seorang muslim. Gitu ya. Jadi itu kaitannya. Jadi glikasi ini saya mau terangkan. Ketika tubuh terjadi glikasi, maka terjadi pembelahan sel abnormal. Nah ini kalau di pembuluh darah akan melahirkan plak. Gambarannya kayak gini. Plak tuh kayak gini. Plak ya. Plak pembuluh darah mana ya. Nah ini plak pembuluh darah. Terjadi penyempitan. Divertikula. Penyempitan pembuluh darah. Rasanya itu nyeri banget di dada. Sampai keringetan. Itu. Dan saya ceritakan ke antum karena ini sangat penting tuh. Ketika terjadi pelang pembuluh darah seperti ini muncul kenapa? Karena peradangan. Karena lemak visceral. Kemarin udah ngukur lemak visceralnya. Visceral fat. Nah nanti ada materi khusus tentang visceral fat, ini panjang saya ngomong visceral fat. Dan kabar baiknya visceral fat paling gampang diberesin. Kalau pakai konsep kita. Jadi ketika Anda makannya tadi nggak berantakan, nggak bener lah ya, nggak ngerti ilmu, nanti pembuluh darah kan kayak gini nih, penyempitan. Nah, penyempitan ini tetap oke.
Tapi pertanyaan, apa yang disebut dengan serangan jantung? Kenapa ada serangan jantung? Jadi yang disebut serangan jantung begini. Ketika plak ini di sini adalah ada bocor, retak. Retaknya kenapa? Karena peradangan. Pertanyaannya, apa yang disebut dengan peradangan atau inflamasi? Peradangan adalah suatu kondisi untuk merespon sesuatu. Itu namanya peradangan. Sesuatunya apa? Contoh bisa virus, bakteri, makanan ultra proses. Jadi ketika ada benda asing masuk ke tubuh, tubuh akan merespon. Contoh aja saya lempar ini, antum pasti nangkap. Ya kan? Ada respon kan? Nah, respon tubuh terhadap benda asing itu yang akan menjadikan peradangan. Sekali lagi ini peradangan. Ini belajar peradangan. Ini ada bab khusus sendiri peradangan atau inflammation. Makanya orang demam, orang sakit itu kan peradangan. Makanya akar peradangan itu apa? Lemak visceral. Kuncinya apa? Buncit perut menonjol. Ada laki-laki perutnya menonjol ke depan, udah ciri-ciri nih. Kalau nggak jantung koroner, diabetes, gagal ginjal itu. Sulit hamil itu beresin. Bisa. Paham ya? Jadi lemak visceral itu, ini indikator pertama. Jadi udah nggak perlu diagnosa yang muluk-muluk, kelihatannya perutnya membuncit, itu ciri itu. Diraba sekarang. Sambil Allahu Akbar, subhanallah. Yuk, perut yuk, kempes. Perut kempes. Perempuan juga sama. Bismillah, ini bukan body shaming ya, tapi ini perbaiki lebih sehat. Nanti Anda akan lebih sehat, lebih cantik, lebih mulus, lebih muda. Ikhtiar. Makanya disiplin ini. Ada mentornya di sini, tak ajakin terus. Nah, kembali lagi ke ini, karena kita masih bahas tentang jantung. Jantung itu kena serangan jantung ketika plak ini bocor. Nah, ketika bocor ini seperti jerawat. Tahu jerawat ya? Ketika dia meletus, dia apa? Akan ada darah mengental di situ, ya nggak? Nah, ini akan ada darah yang menutup di situ. Nah, darah yang menutup ini yang menjadikan yang namanya serangan jantung atau jantung koroner. Tiba-tiba berhenti. Paham? Pernah ada jerawatan? Jerawatnya pernah kayak meletus, tiba-tiba ada darah gumpal membeku di sini. Nah, jadi tubuh itu otomatis. Jadi jantung yang kena serangan itu karena apa? Karena sifat daripada pembuluh darah kapiler itu menutup sobekan ini. Paham? Menutup peradangan di sini nih. Nah, makanya hati-hati kalau udah ada plak. Nah, ini kabar baiknya, plak ini bisa kita kaji di ASPO, itu akar masalahnya di mana? Akar masalahnya di usus. Jadi plak itu awal mulanya ada di usus. Ketika Anda tidak buang air besar, ketika Anda tidak BAB 2 hari, 3 hari, 4 hari, padahal Anda makan macam-macam, kecuali Anda makannya sejenis ya, daging, protein, itu bisa 3 hari, 4 hari nggak apa-apa. Karena dia esensi langsung diserap. Dan kalau BAB agak cair. Tapi kalau Anda makan macam-macam, kok Anda nggak BAB, ciri pertama kembung, nanti akan bentuk plak. Nah, plak itu keserap oleh darah. Nah, dibawa oleh darah masuk ke kapiler. Ini jadi plak ini. Paham? Paham? Makanya luar biasa ketika digelontor pakai minum asbot, pedetok di malam hari, plak yang di dinding usus ini keluar. Makanya mengatasi jantung kaitannya sama usus. Kalau Anda sembelit, itu bisa bikin jantung koroner. Makanya dulu ada kajian kan, dokter itu di vertikula, nyeri di sini sebelah kiri jantung, itu ususnya sembelit. Jadi yang diatasi bukan ini yang dioperasi, ininya diminum asbotnya itu. Jelas ya? Kalau operasi berapa lah? 80 juta, 90 juta. Minum teh detok, seberapa cuma 80 ribu. Ya nggak perlu di ini. Nah kalau dioperasi cuma dipasang kayak gini nih. Dipasang ring namanya. Jelas? Nah jadi ini jantung, cincin. Jadi jangan bangga bercincin, itu sakit penyakitan Pak. Kok bangga? Nih dipasang ring kayak gini nih. Biar darahnya bisa. Kenapa? Karena di sini ada retakan. Yang kuning-kuning itu meretak. Nah retak itu darah otomatis akan menutup retakan. Dan nutupnya darah itu menjadikan tersumbat. Tersumbat jantung koroner. Tiba-tiba meninggal. Jelas? Nah jadi organ jantung itu kaitannya sama usus. Ini sistemik. Faham? Jaga usus Anda. Itu harta karunnya. Beresin perut buncit. Kita harus bikin bengkel perut buncit. Biar orang ngomong Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dakwah ini. Subhanallah, astagfirullah. Setiap hari antum makan ngomong kayak gitu tuh. Astagfirullah, astagfirullah. Karena apa? Karena bisa belajar, bisa paham. Ya Allah, itu kita gak ada kekuatan apapun. Gak ada Pak. Jantung antum stop gak bisa. Gak bisa. Nah, maka karena jantung ini adalah otot. Otot itu harus digerakkan. Olahraga.
Paham? Jangan banyak rebahan. Gerak. Keringet. Ya. Gerak, keringet. Gak sempat ibu-ibu naik tangga sampai tiga kali. Mbak Pepi 1, 2, 3 tiap hari. Jos. Ngelatih otot ini. Sama ini. Dilatih. Iya kan? Gratis. Gratis. Gitu. Ya. Any question? Pertanyaan silakan. Jelas nggak? Saya udah mencoba menjelaskan dan bahasanya ini. Ini kalau mau ramuan bukunya banyak banget ini. Ada ini, The Body, macam-macam nih. Ini riset semua ini. Ya. Jelas ya kenapa serangan jantung, paham ya? Jadi ini. Itu ada segumpal daging dan daging itu bermasalah itulah jantung. Jantung, jaga jantung Anda. Ya. Jaga jantung Anda. Jantungnya dijaga. Caranya gimana? Tidak sembelit. Tolong dikampanyekan itu. Karena sembelit itu bukan masalah cuman kembung, Pak. Bukan masalah cuman nggak enak. Masalahnya jantung ini. Ini raja dari organ jantung di sini nih. Rajanya kena mati semua, Pak. Rajanya kena itu mati semua. Ada orang tiba-tiba meninggal kan darahnya berhenti itu. Kita nggak bisa darah berhenti semenit aja nggak bisa, Pak. Kenapa? Karena setiap detik itu sel-sel itu mati dan harus melakukan regenerasi. Dia butuh oksigen, butuh nutrisi, butuh hormon. Kalau dia semenit aja telat, waduh bablas, Pak. Ya, emang antum pikolo ini tubuh lagi kan gitu kan itu. Ini pentingnya itu memahami tubuh. Gitu. Makanya kalau Anda memahami tubuh, kata Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitabnya Tibbun Nabawi katakan setelah kita belajar ilmu akidah, belajar ilmu tentang kesehatan. Kenapa? Ya karena inilah pentingnya kita untuk apa? Mengenal diri sendiri, mengenal Allah pasti. Kita akan subhanallah, astagfirullah. Ya, jadi salah satunya usus sehat juga tadi dijaga ususnya. Kunyah yang lama 30-40. Biar apa? Biar nanti gampang dicerna, tidak terjadi lonjakan insulin yang overlap kayak gini. Karena insulin menyebabkan ini. Nah, insulin itu kan hormon tuh. Hormon itu kan dipompa oleh jantung. Nah, jadi kan ketarikan semua itu. Paham ya? Paham ya? Oke. Kembali ke materi. Itu. Jadi ada namanya toksemia pencernaan. Jadi sisa makanan yang membusuk akibat sembelit menghasilkan racun endotoksin, LPS. Toksin ini bocor ke pembuluh darah jadi leaky gut, autoimun. Dan memicu peradangan vaskular. Nah, peradangan itu lama-lama bisa ke kapiler pembuluh darah yang paling berbahaya bisa jadi jantung koroner. Kalau di jantung, kalau di tangan di kaki, asam urat, rematik. Itu kan bagian autoimun semuanya. Kalau di kepala stroke, coba bayangkan. Catat baik-baik tuh. Ini masalah dari toksin itu dimanapun tempat toksin itu nggak berguna ini. Toksin itu dimanapun tempat jadi masalah. Jadi antigen itu nanti. Ya, di sini jantung koroner, di sini jadi stroke, ya di tangan di kaki jadi asam urat. Paham? Nah ini diberesin. Sebagai orang yang beriman, berpikir, beramal soleh, nah ini harus diberesin ini. Kan kita menjadi holy fulfill art, aktif untuk membereskan semua ini. Oke? Nah, contohnya apa? Divertikula atau plak koroner. Di mana tekanan tinggi akibat sembelit kronis membentuk kantong peradangan tadi yang kuning ya, paham ya? Kan itu kantong peradangan. Di dinding usus mempercepat pengendapan plak arteriosklerosis yang menyumbat arteri jantung. Jelas? Jadi ada hubungannya. Jadi nggak bisa sendiri-sendiri spesialisasi jantung ususnya nggak dibahas. Kan kayak gitu. Usus jantungnya ditinggalin. Makanya obat-obatan modern kan saling perang gitu loh. Obat usus bertentangan dengan obat paru-paru, bertentangan dengan obat jantung. Nah kalau kita holistik yang di atasnya adalah akarnya, darahnya. Oke? Paham? Jelas ya? Oke lanjut. Nah maka kita bikin solusi asboteh detox. Jadi sebagai terapi sunnah untuk mengatasi masalah jantung. Tuh. Jadi sampaikan, kabarkan pada orang-orang yang punya masalah jantung, dia belum dioperasi ataupun udah dipasang ring, rutinkan minum asboteh detox. Segelas saja. Gitu. Kenapa? Karena dia peluruh kerak. Jadi kalau feses itu, kotoran itu, tinja itu ngerak, jadi kayak aspal hitam nempel di dinding usus, ini bahaya banget. Ini harus diluruhkan dengan cara yang alami. Daripada dioperasi, antum kan gak cukup banyak duit kan? Ya udah minum aja segelas aja, males-malesan gitu. Itulah konsep baru. Ya, weekly activity, aktivitas rutin kita itu minum asboteh detox gitu loh.
Cuma minum teh doang. Teh doang. Biayanya lebih murah dibandingkan operasi bedah jantung, bedah usus, bedah kolon. Ya. Jadi ketika kita melancarkan BAB akan mengatasi sembelit kronis dan menghentikan penumpukan endotoksin. Jadi luar biasa pahalanya yang bikin asbotodetok Mas Al. Ya, luar biasa antum itu. Jadi ini Rif antum produksi luar biasa pahalanya itu ya bismillah ya Allah izinkan ini jadi wasilah umat Muhammad sehat gitu. Yang bikin konten yang memasarkan itu. Ini bukan ngada-ada. Karena kita membawa akarnya perut gitu yang kita beresin. Perut gitu. Jadi kita beresin perut. Makanya bengkel perut ini. Gitu ya. Nah, ketika luruh akan mencegah divertikula, membersihkan kantong mukosa usus sehingga akan bisa mengatasi sistem pencernaan yang nggak bermasalah, darahnya akan bersih. Makanya indikasi orang bermasalah usus jerawatnya banyak. Muka itu lihat mukanya siapa yang mukanya nggak mulus nih. Nah, usus beres. Erwin udah mulus banget mukanya dia. Aduh. Glowing dia. Oke? Paham ya? Jadi ini. Nah, ketika usus ini akan meringankan kerja jantung. Makanya coba tanya nih. Dulu Erwin senggol bacok itu. Iya enggak? Sekarang sehat, lebih bisa sabar. Kayak kemarin beli tembak dia kan. Jafri saya siap ngawal gitu. Sangar banget oh gitu. Gitu ya. Jadi meringankan jantung itu dengan cara usus bersih, darah murni secara langsung meminimalkan resiko penyumbatan arteri jantung. Inilah kita fokus ke akar. Jadi kita mau fokus ke akar, ke sistem, perbaikan sistem, bukan simptom, akar. Termasuk yang diperhatikan fokus ke akar. Nah, jadi kalau kita mau terapi sunnah untuk menjaga jantung, salah satunya nih, tazkiyatun nafs. Ada amalan, setiap sebelum tidur maafkan orang yang menyakiti Anda. Aku maafkan imam, aku maafkan Adi, aku maafkan Asa misalnya gitu ya, contoh gitu. Maafkan. Ngapain gak dimaafin, goblok. Maafin aja. Ya. Jadi tazkiyatun nafs tuh, maafkan orang lain sebelum tidur. Jangan sampai memendam dendam, memendam iri. Ngapain? Tolol, bodoh, goblok, ngapain gak ada gunanya. Wong dendam kok dipendam, jadi penyakit. Ya, nyimpen tuh teh detok, nyimpen tuh emas perak, nyimpen dendam gimana sih? Ini penyakit manusia karena kurang ilmu. Udah maafkan, gak apa-apa. Ya, jadi tazkiyatun nafs, lakukan tazkiyatun nafs. Perbaiki pola pikirnya, perbaiki semua baik-baik saja kok. Kan cuma omongan orang aja. Omongan orang ya bu, gak usah didengerin. Orang biasa ngomong kan, besok aku juga bisa ngomong kok. Gitu. Ya kan, cuma omongan orang. Kecuali di iris kupingnya loh, kupingnya hilang satu. Orang ngomongin kan kuping kita masih utuh gitu. Gitu. Jadi ini sulit untuk mengamalkan diri sendiri. Karena ini butuh pemahaman tadi menjadi af'al, perbuatan. Jadi marilah kita berjuang bersama di Aspo ini. Jadi ini sunnah sebenarnya. Ya jadi Rasulullah itu coba dihina-hina. Bukan yang itu ya, saya malah ketawa ya. Dihina-hina, dicap dukun, dicap memisahkan antara anak dengan orang tua, kan istri dan ini. Tapi dia Masya Allah. Ini luar biasa. Bahkan yang sahabat kan pernah ada, nanti dicek ya hadisnya tuh. Ketika ada sahabat yang belajar sama si fulan ini kan, dan penasaran ini amalannya apa? Tidur di rumahnya, sholat tahajud enggak, ya kan? Baca Quran enggak itu. Tapi dia memaafkan saudaranya, memaafkan orang lain ketika mau tidur. Nah, itu udah lakukan itu belum? Ini tazkiyatun nafs. Jadi jangan sampai malah sebelum tidur gosip, ngomongin orang lain, jangan. Gitu ya. Jadi maafkan orang lain sebelum tidur ya. Makanya kalau suami istri jangan banyak lama-lama berantem boleh bentar lagi damai. Udah aku yang salah ini kayaknya gitu. Aku minta maaf aja lah gitu. Itu aja ngapain? Jangan egonya yang ditinggiin. Mau apa itu istri antum, itu suami antum. Bukan orang lain. Dimintai pertanggungjawabkan di hadapan Allah nanti. Jelek-jelek kayak gitu suami kita, jelek-jelek itu istri kita gitu. Paham? Antum gak usah tertawa, antum gak paham ini. Itu ya legowo ya. Yang kedua, porsi sepertiga ini. Aturan sepertiga. Sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara, sepertiga untuk
Makan aja, kalau makan jangan kekenyangan. Kasihan jantungnya. Kasih rongga. Jangan kekenyangan. Tadi ya, kasih waktu. Nah, jadi kalau mau bagus, makan sekali cukup. Jangan sampai nggak bisa aktivitas karena saking kenyangnya. Kan makan kan sama dengan berpesta kan? Nah, ingatlah berpuasa gitu. Jadi aturan tadi 24 jam, 18 tutup, 6 buka. Silakan. Sehat gitu. 18 tutup, 6 buka. Jadi misalkan bukanya mulai jam 10, tutup jam 4 sore. Bisa nggak? Kalau Anda nggak bisa berarti Anda pecandu semuanya. Anda nggak makan, Anda pecandu itu. Anda pecandu nasi, pecandu cemilan, pecandu apa? Tiwul. Ingat, jangan jadi pecandu. Karena itu area yang antum kuasai. Ini sudah kita kasih panduannya. Dia. Ini kalau udah bisa kayak gitu, kalau belum bisa minimal 12. Minimal. Jangan sampai kita berhenti makan pas tidur. Kalau belum tidur makan terus tuh. Ya. Saya pernah main ke rumah ulama malam-malam disuguh, aduh, ini ulamanya nggak paham pola makan ini. Aman gitu. Saya udah stop gitu. Hah? Ya kan guru bisa salah gitu. Oke, paham ya? Jadi ini. Makanya gaya hidup perbaikan itu dengan puasa. Luar biasa puasa itu. Masya Allah. Luar biasa. Jadi ketika kita puasa menurunkan insulin. Nah itu cara awet muda. Insulinnya jangan boros. Orang ngemil itu boros insulin. Kenapa? Diperkosa terus tuh pankreasnya untuk memproduksi insulin. Karena ketahanan insulin 4 jam. Ingat ya, ketika makan insulin itu tidak keluar ke gula darah. Maka yang terjadi apa? Sakit. Terjadi peradangan. Kenapa? Karena gula itu satu sisi. Dia superposisi. Posisi pertama energi, posisi kedua dia racun. Racun daripada darah itu gula. Mau bukti, Anda kena luka, olesin air gula. Langsung mampet. Mampet tuh, gula. Ya, jadi gitu. Jadi taburin gula itu, luka-luka itu cepet banget. Jadi dia keogulan, dia mengumpalkan darah itu cepet banget. Nah kalau Anda makan, gak keluar insulin, wah beku Anda mati. Lah jantungnya statis, gulanya statis, jantungnya berat kayak gini kan. Nah itu darahnya tinggi. Kenapa? Udah di deg kok nggak naik tuh dari kaki ke. Makanya Anda harus melatih otot biar memudahkan. Clear ya? Ini jadi ini. Sepertiga. Yang ketiga bekam. Nah, nanti ada materi bekam insya Allah. Semuanya bisa bekam nanti laki-laki perempuan. Sabar ya. Karena itu mengeluarkan darah statis di titik kahil. Titik kahil nanti ada titiknya nanti. Sini. Perempuan harus bisa, laki-laki harus bisa. Orang asmo semuanya harus bisa. Karena minimal Anda jadi dokter untuk diri Anda sendiri dan keluarga. Nah ini kekayaan kita. Saya share semua ke antum. Ya ilmunya diturunkan dan didakwahkan. Oke? Iya. Nah, kedua. Organ kedua. Paru-paru. Jantung ada pertanyaan nggak? Pembahasan jantung ada pertanyaan nggak? Nggak ada ya? Oke, yang kedua paru-paru. Ini saya cepetin ya. Ingat, kalau tadi jantung itu memompa ke 100 triliun sel, paru-paru memasok oksigennya. Ya, jadi paru-paru itu, nggak ada gambarnya ya di situ ya, nggak apa-apa lah ya. Paru-paru itu memasok oksigen ke mitokondria, sel-sel tubuh badan, mitokondria. Ada anak biologis ini? Nah itu, nanti mitokondria. Untuk membentuk energi atau ATP. Kemarin udah kita bahas ATP. Ya. Nah, makanya teman-teman sekalian, kalau Anda puasa, maka akan memperbaiki mitokondria yang baru. Ya. Namanya mitofagi. Nanti ada autofagi, ada mitofagi. Kalau orang makan terus itu usang tuh sel-selnya itu, gak diperbaiki tuh. Tapi ketika Anda puasa, ada istirahat, insulin gak bekerja, itu akan diperbaiki mitokondria. Mitokondria itu di dalam inti sel yang melakukan pembakaran, melahirkan energi atau ATP. Paham ya? Itu. Nah, untuk itu butuh oksigen.
Untuk itu butuh oksigen. Makanya kita harus menghirup oksigen. Nanti ada caranya nih. Kenapa? Karena ketika kita membentuk energi itu butuh nafas yang panjang. Maka rahasia kita menjaga kesehatan, nafaslah yang panjang. Jangan. Tarik sampai 4 hitungan, 1, 2, 3, 4. Tahan sampai 7. Keluarkan 8. Rumusnya ini. 4, 7, 8. Ini rumus. Jelas? Enggak sentrap-sentrap. Amalkan ya, ini ilmu ini. Antum kalau lagi emosi, lagi enggak. Wah ya. Tarik nafas. 4, 1, 2, 3, 4, tahan 7, tahan, keluarkan 8. Kalau Anda mau panjang sehat, nafasnya harus pelan. Di sini sambil berpikir, astagfirullah. Ya. Ini akan apa? Ini akan menyebabkan, ya jadi ketika paru-paru itu memompa oksigen ke sel-sel itu, menyebabkan regenerasi sel itu, apa namanya, dia akan penuh dengan oksigen. Dia akan sehat. Ya gitu. Jadi paru-paru itu membuang racun 70%. Ingat ya. Yang dihirup oksigen ya, Win. Iya. Jadi Pak, saya tuh perhatian berarti, sayang sama antum gitu. Jadi paru-paru itu organ ekskresi. Tuh. Ekskresi. Tahu ekskresi? Pengeluaran. Dia melakukan sekresi, mengeluarkan. Jadi paru-paru itu organ ekskresi untuk mengeluarkan karbon dioksida, CO2. Ya. Dalam tubuh. Makanya bagi antum bangun pagi nafas yang dalam. Pagi-pagi itu amalannya tuh. Bangun subuh. Subuh ya Yas, ke masjid. Ke masjid ya saya. Jangan sholatnya di atas tuh. Terus hirup udara. Gitu, itu sehat. Akan sehat, kalau Anda sehat akan produktif, nasibnya akan baik. Itu loh. Hidup gak sehat mau berharap nasib baik gimana? Itu ya, rumah sakit nanti ya masuknya. Ekskresi. Nah, maka permasalahan paru-paru cirinya kulit. Bintik. Kalau ada teman dibuka sininya kok banyak bintik-bintiknya hitam-hitam, itu masalah paru-paru. Badannya nggak bisa gemuk, bintik, masalah paru-paru. Jelas paru-paru itu. Jadi masalah paru-paru. Ya, jadi paru-paru itu juga sangat penting. Ya. Clear ya paru-paru ya. Jadi ekskresi. Jadi gini. Anda tahu ikan? Ikan punya paru-paru enggak? Pisang. Ikan punya ginjal enggak? Enggak ada. Antum pernah makan ginjal ikan? Jadi ikan itu mengeluarkannya lewat sisik, lewat kulit. Maka pilihlah ikan yang bersisik. Tidak dipenuhi racun. Nah ini ilmu. Lele jangan banyak racunnya itu. Nah, jadi kerapu itu kan ada sisiknya kan. Jadi ikan itu mengeluarkannya tidak lewat ginjal. Makanya gini, saya kan ngeriset tuh. Bapak saya itu kan kena gagal ginjal sekarang. Saya lihat, saya amati itu. Cuci darah kan ginjalnya mati kan? Itu di kulitnya tuh pada hitam-hitam tuh. Hitam-hitam. Jadi dia ginjal udah nggak bisa mengeluarkan, dia keluar lewat kulit tuh. Masya Allah, maha besar Allah atas segala penciptaannya. Jadi kulit itu juga salah satu organ ekskresi. Makanya ciri ada masalah paru-paru, ciri ada masalah ginjal. Kalau ginjal juga organ ekskresi, itu mengeluarkan. Gitu. Jadi organ ekskresi ya, itu ada paru-paru, hati, ginjal, kulit. Tuh.
Makanya orang kena penyakit hati itu kuning warna ininya. Liver. Nah, orang ada masalah jantung ini kelupaan. Orang ada masalah jantung bawah mata hitam ini. Gitu. Bawah mata hitam. Dari mana duitnya? Nah, ini kan hitam ini. Hah? Wah, hitam ya? Dia lihat itu. Coba diperaba perutnya gede nggak dia? Oh, iya. Gak apa-apa kita atasi lah ya. Anda yang bisa ngatasi itu bukan orang lain. Dengan berubah pemahaman tuh. Jadi jangan menggantungkan aspo bisa nyembuhin semua enggak, tapi kembali kepada yang bersangkutan, kembali ke imam, kembali ke adi, seberapa antum paham. Kalau masih cheating ya silahkan itu. Tapi mumpung masih ada waktu. Jadi waktu terbaik itu sebelum Anda sakit itu terbaik sekarang. Kalau udah kena diabetes, udah kena gagal ginjal, udah kena jantung, udah hidup Anda akan berubah. Udah gak bisa. Gak bisa Pak. Mau perbaiki gimana? Udah diabetes. Mumpung belum. Makanya adanya pra-diabetes. Kalau gula darahnya kok udah 150, 140 itu sekarang mumpung masih bisa. Ya Bu, ibu-ibu, bapak-bapak itu ya. Ayo sekarang ini. Murah di Aspo kita saya pandu. Gak perlu bayar saya. Tinggal mau aja. Disiplin. Oke ya. Kembali ya ke organ ekskresi ya. Jadi ekskresi itu pengeluaran. Jadi ini akan terlihat di dalam kulit nanti. Nanti kita akan bahas tentang kulit. Jadi makanya pada dasarnya kulit itu nggak perlu ditutup pakai bedak, pakai apapun pada dasarnya. Nggak perlu. Nanti kan saya terangkan khusus nih masalah ini. Itu ya. Lanjut nih. Nah ini ya. Teknik nafas 478 untuk mengaktifasi saraf vagus. Hirup nafas kita lewat hidung ya. 4 detik. Tahan 7 detik biar dalam. Tahan nafas. Nah ini akan merangsang pelepasan nitrik oksid, zat kimia berbahaya dari paru-paru. Nah ini akan yang menyebarkan pembuluh darah akan menenangkan otak. Ya, jadi dia akan melebarkan pembuluh darah dan menenangkan otak. Jadi kalau Anda lagi gugup, lagi bingung, lagi kesel, ini 478. Ya, tahan tuh 7 detik biar dalam. Dia kemudian hembuskan 8 detik. Halus via mulut. Ini akan mengaktifkan saraf vagus. Artinya apa? Mengerem stres. Dan akan menstabilkan detak jantung dan memicu tumak ninah. Ayo kita praktek. Siap? Yuk tarik nafas yuk. Tarik nafas 4 detik. 1, 2, 3, 4, tahan 7 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hembuskan 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terus ulangi. Amalkan itu. Makanya ini nafas, masalah nafas itu nanti Anda belajar tasawuf, belajar sufi, belajar kebatinan itu semua nafas. Ini ada di dalam pembahasan Tibun Nabawi sebetulnya. Karena apa? Karena ciri untuk memperkuat paru-paru itu dengan cara melatih nafas. Oke? Melatih nafas. Ini sudah saya sampaikan ilmu pada hari ini ke antum, silakan diamalkan. Entah itu pagi hari, entah itu malam hari. Gak perlu meditasi-meditasian. Amalkan aja kayak gini. Pagi-pagi terutama kalau udara seger. Ya. 748. Ini yang ngerti orang Aspo yang di sini. Gak usah ribet. Simple. Jelas ya? Clear? Ada pertanyaan paru-paru? Lanjut. Yang ketiga. Ya. Otot. Otot paha. Ya, otot paha. Jadi 3 nih, jantung, paru-paru, otot paha. Otot paha tuh dari sini nih, dari sini sama sini. Iya, pokoknya sejalur sinilah. Dari bawah bokong sini sampai sini. Dia akan membantu untuk memompa darah. Ya.
Jadi otot paha itu adalah jantung kedua. Sekali lagi ya, jantung kedua kita adalah paha. Nah, jadi darah dari kaki itu butuh dorongan ekstra ya, untuk kembali ke jantung. Maka paling sulit itu memang ke atas tuh. Dari ujung jempol ini ke atas lagi tuh. Nah itu butuh otot. Butuh otot. Itu ya. Untuk membawa kembali darah ke jantung. Jantung ada 4 bilik ya. Bilik kanan, bilik kiri, bilik bawah, kanan kiri. Nah jadi kontraksi otot paha itu akan memompa balik darah. Jadi paha yang kuat itu akan meringankan beban kerja jantung. Sekali lagi ya, paha yang kuat itu akan meringankan kerja jantung. Catat tuh. Ya, secara signifikan. Jadi ini jantung kedua tubuh. Makanya dilatih kayak gini. Nah, kayak gini. Jalan. Dan ini akan apa? Akan pencegah diabetes dan pencegah insulin yang lonjak begitu tinggi. Mencegah masalah ketidakseimbangan hormon. Mengatasi haid gak teratur, mengatasi masalah kesuburan, mengatasi masalah-masalah metabolik. Melatih otot paha. Ingat ya, penyimpan glukos terbesar juga ada di paha. Nah, maka perempuan tuh pinggul ini bawah kuat tuh paha tuh. Maka dia akan membakar gula darah terbesar, mencegah resistensi insulin. Ingat tadi resistensi insulin ya? Resistensi insulin. Resistensi insulin itu artinya kelebihan insulin. Karena insulin yang harusnya 4 jam dia turun, Anda makan lagi, naik lagi. Paham ya? Kelebihan insulin itu jadi diabetes. Kenapa? Karena pankreas rusak, kelebihan memproduksi hormon insulin. Gitu. Oke? Akhirnya rusak itu pankreasnya. Jadi ketika ada gula, langsung naik. Karena apa? Udah resisten, udah dol. Bahasanya tahu dol ya? Dol apa sih ya? Lejek apa sih bahasa ini? Lopak gitu loh, apa ya? Apa? Hah? Iya, ya dol ya. Makanya ya kalau udah habis makan, kalau mau makan lagi di atas 6 jam. Makan misalkan jam 6, nanti makan lagi jam 2 siang. Kalau mau 3 kali ya. Kalau Anda kok makannya harus 3 kali kan pecandu itu. Kan kayak pecandu narkoba sebenarnya. Tapi Anda pecandu nasi, padang gitu. Gak harus. Ya, saya aja tuh makan sekali, ngemil sekali. Udah itu cukup. Dalam waktu itu 6 jam itu. Jadi 18 jam tutup. Dah tutup. Oke? Ya. 12 itu benar-benar nggak boleh makan. Maksudnya kayak apakah ada snack atau minumnya gimana? Oke, pertanyaan bagus. Ini ditanyakan ya, jadi saya jelaskan. Sebenarnya ada untuk materi. Jadi 12-12 itu atau 18-16 itu, kita bahas yang 12-12 ya. Yang 12-12 itu adalah 12 jam baru makan berat. Jadi kalau misalkan Anda terakhir makan jam 6 pagi, makan lagi jam 6 sore. Paham? Nah, jadi sehari kan berapa kali itu? Sekali aja kan? Ya 2 kali lah kalau belum bisa ini. Kalau belum bisa 18, 6, 12, 12. Nah, selama 12 itu nggak boleh makan, tapi boleh minum. Apa yang diminum? 1, teh. 2, kopi tanpa gula lu ya. 3 tuh air sup. Teh bisa teh hitam, teh detox, herbal. Pokoknya jangan makan karbo ataupun gula ataupun buah. Ingat ya, buah itu juga bermasalah. Kalau makannya diselingi dengan nasi. Buah itu akan powerful kalau makannya dengan daging. Makanya misalkan alpokat dengan daging, alpokat dengan telur. Nah, ini ilmu. Ini kapan-kapan yang bahas ilmu makan ya, banyak banget tuh ilmu makan ini. Berkitab-kitab berjilid-jilid tuh. Pembahasan para ulama itu masalah makan ini. Cuman kita kan ngajinya kadang-kadang belum sampai situ. Padahal itu kan udah kita amalin kan. Gitu. Jadi beramal tanpa ilmu itu. Jelas gak? Jadi 12-12 itu 12 makan berat. Kalau apakah boleh makan? Bolehnya minum. Air garam. Air garam. Air garam. Hah? Telur? Ya telurnya jangan. Kalau telur ya kasih kuah sedikit di setengah matang cairnya itu. Jangan direbus, jangan dibuat padat. Tapi kalau Anda dimakannya protein, wah itu kenyang banget. Rasulullah tuh makanya paha kambing dulu. Jadi berkelas banget makanya Rasulullah itu.
Rasulullah tuh makanya paha kambing, ngemilnya kurma muda, zaitun gitu loh. Kismis gitu. Jadi ngemilnya sekali, makan sekali. Gitu. Simple. Ya. Makanya karena kaum muslimin dan para sahabat biasa dibekali dengan puasa, makan sekali, mengalahkan Persia dan Romawi gampang, nggak ribut makanan. Secara biologi tubuhnya udah oke. Coba nanti dicek di timbangan berapa RM-nya Anda, RM-nya berapa. Makin kecil RM makin tangguh. Erwin berapa RM? Katakanlah 1400 gitu ya. Nah, katakanlah. Anda berapa, Yas? 1400. Nah iya. Nah kalau makin kecil makin tangguh tuh. Makanya kaum muslim itu 1 biji kurma cukup tuh. Artinya apa? Cukup dengan 1 biji kurma bisa menegakkan hidup 24 jam. Ya? RM ya? Antum berapa RM antum? Nah, Imam 1800. Antum lemah ini. Berarti pecandu dia. Ngelihan itu, dia ngelihan itu. Dia berapa? 1400 ya? Wah, daya tahan anti laparnya kuat ini. Dia lebih kuat menderita ini. Nah, makanya gini, nanti kalau milih jodoh tanya RM-mu berapa. Detail itu. Kalau nahan aja nggak bisa gimana tuh? Meledak-ledak emosi. Tanya nih. Tanya RM-mu berapa itu. Ya nggak mungkin 0 kan. Jadi tahan kuat, tahan lapar dia. Rasulullah tuh dalam perang Khandaq tuh sampai berhari-hari nggak makan dia. Kuat banget tuh. Sangat kuat. Berarti kan tahan banget tubuhnya. Antum berapa tak RM-nya? Udah dicek kemarin. Coba berapa? Catatannya lupa. Hah? Ada coba berapa catatanmu? Biar dikoreksi. Nanti akan makin turun tuh. Adi berapa RM-nya? 1.800. Wah. 1.600. Oh 1.600. Oh dia lebih kuat Adi tuh, tahan lapar dia. Mending. Tapi masih kuat Dias tuh. Lebih kuat Erwin itu. Nah itu data. Jadi rate metabolik ya RM ya. Nah nanti kalau makin diperbaiki, diukur bisa makin ditekan ke bawah tuh makin kuat tuh. Makin sakti lah kasarannya itu. Makin sakti kan itu. Berapa itu? Berapa? Udah kemarin nggak disimpan. Oh. Nah itu penting tuh. Ngukur timbangan itu cowok-cowok kemarin udah ada Abdul Adi tuh, udah turun 9 tahun dia. Kemarin 49, sekarang 41 umurnya. Makin muda dia. Erwin juga sama, makin turun, makin muda. Yang naik Dias tuh, makin tua dia. Dimakan tuh aneh-aneh aja kamu tuh ya. Gitu ya. Oke, lanjut ya. Jadi otot paha. Ya, ada pertanyaan otot paha tadi, pertanyaannya itu udah kejawab belum? Jadi kalau kamu lapar, kamu cukup minum air garam, minum teh, minum kopi, minum air sup. Jadi kalau bikin sup disaring, ini dibuang airnya aja. Oke. Mana? Gak kursi tok. Tuh, berarti kamu disayang, lo di notice tuh. Iya tuh. Itu ya. Ada pertanyaan lagi? Nah, makanya resistensi insulin itu adalah insulin berlebih. Karena apa? Karena insulin belum turun, waktunya 4-6 jam, Anda udah makan, jadi kebanjiran insulin di darah. Ketika di dalam darah terlalu banyak hormon, itu bermasalah. Nah, salah satu yang memecah insulin terbaik adalah otot. Dan itu dari otot paha. Maka kuncinya apa? Jalan kaki. Jalan kaki. Makanya benar kata Rasulullah, rahasia awet hidup, panjang umur itu apa? Silaturahmi. Karena di zaman dulu orang silaturahmi itu jalan kaki. Dia melakukan mobilisasi itu dengan cara jalan kaki. Makanya sekarang ada krisis tuh. Orang Indonesia ini catatan ya. Di Asia ini. Itu dengan indeks jalan kaki terendah. Rata-rata orang Indonesia sekarang 3.000 langkah. Standarnya 5.000.
Nah jadi kita ada krisis di situ. Orang tuh kemana-mana naik motor, kalau perlu ke WC naik motor. Iya nggak? Adi aja ke masjid bawa motor, motornya ketinggalan. Gimana ke masjid sholat asar, bawa motor balik-balik langsung sini aja kan gitu ya. Jalan kaki ya. Coba bayangkan, berarti 14 abad yang lalu Rasulullah ngomong nih masalah silaturahmi. Silaturahmi memperpanjang umur kan? Karena melatih otot paha nih. Jalan, mobilisasi, sosialisasi. Kalau perlu ke kantor jalan, jos. Jadi bagi Anda yang gak punya motor, gak ada masalah. Naik bis lah ya, jalan tuh. Saya dulu kemana-mana jalan kaki kok. Ada yang tahu rumah saya kan jauh dari kota kan. Saya kemana-mana jalan dulu tuh. Iya, ke Purwokerto saya jalan tuh. Naik bis, tapi jalan kaki berapa kilo baru ini. Bayangkan, jalan itu. Jalan gitu ya. Itu. Ada motor, gak ada motor oke gitu. Jalan. Kita ketemu perempatan Sedayu. Nah, ini ya. Jadi inilah keajaiban silaturahmi ya. Barang siapa ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaklah dia menyambung silaturahmi. Ini kata Rasulullah SAW. Karena di zaman dulu silaturahmi itu jalan. Dia akan mobilisasi otot paha. Jadi luar biasa itu. Cuman sekarang orang Indonesia kan kemana naik motor. Ya. Jadi ini penting ya. Jadi saya sampaikan. Jadi makanya gaya jalan Rasulullah dan kemandirian ibadah contohnya gaya jalannya cepat. Jadi berjalan dengan tegap, cepat, seolah-olah sedang turun dari tempat yang tinggi. Ini kalau di kitab gitu, dijelaskan gitu. Jadi ini kan sebuah bentuk interval walking ya. Ya. Untuk apa? Menyelamatkan jantung. Jadi biasakan jalan itu cepat. Jangan jalan di srek kayak zombie. Dias tuh jalannya kayak zombie. Anda dari jalannya tuh lihatnya orang gagal. Nasib buruk. Dia srek gitu. Makanya jalan kaki diangkat, tegap, gitu loh. Dilatih. Saya ngajarin kamu ini ya. Jangan kayak orang pecandu narkoba. Laki-laki ya. Ya, jaga marwahmu gitu. Ya, tegap-tegap tuh. Ini nyontoh Rasul. Jangan nyontoh rapper ya. Celananya ke sini gitu kan itu. Jelas ya? Ini ilmu lo ya. Kita umat Islam kan nyontoh Rasul. Jalan itu tegap, cepat ya. Seolah-olah sedang turun dari tempat yang tinggi ke bawah. Dan ini interval sekaligus melatih jantung dan otot. Jadi ketika kita melangkah ke masjid, kaki menuju sholat berjamaah itu, jalan kaki itu menguatkan ini. Masya Allah, Anda itu sholat di masjid, itu pahanya kuat. Gitu. Ya. Alhamdulillah masjidnya dekat. Ya masjidnya dekat. Membakar kalori dan menggugurkan kalau perlu muter sana. Iya kan, kata Rasul kalau sholat Jumat kan kalau bisa kan jalannya beda kan. Apa maksudnya? Ternyata Masya Allah bagi kesehatan. Masya Allah. Jadi kalau Anda ngerti ini ya, cuman astagfirullah, Allahu Akbar, astagfirullah. Iya coba Masya Allah. Ya. Dan ini juga apa? Kemandirian fisik. Nah ini juga diajarkan dalam gerakan sholat. Jadi gerakan sholat itu paha dilatih itu. Paha itu dilatih dari ruku, sujud, tasyahud, memastikan ini. Ini Masya Allah. Ini kalau kita ngerti lagi tentang ini, Allahu Akbar, astagfirullah. Allahu Akbar. Jadi ibadah kita itu luar biasa. Dari model ibadahnya menjadikan orang tuh kuat. Maka umat Islam tuh penakluk dunia. Harusnya kan begitu. Gak kayak gitu ya. Bisa ya digas ya. Ini keunggulan kita muslim. Banggalah antum sebagai muslim gitu loh. Ini karakter kita. Sehat luar dalam. Ya. Jadi lihat ya tanya gimana pertanyaan? Ada pertanyaan? Clear? Gitu ya. Nah maka kita coba rangkumkan. Jadi pertama adalah usus yang bersih. Ini kaitannya juga sama jantung. Asbotendato membersihkan atasi sembelit, atasi divertikula. Darah jadi bebas dari racun. Endotoksin membebaskan jantung dari penyumbatan. Ya ini harus ada ini ya. Mana ini kampanye waru itu. Kemudian paru-paru dan oksigenasi. Bagaimana dipompa ya.
Tadi latihan nafas tadi 4, 7, 8. Dan paha itu untuk menguatkan kita. Dan juga silaturahmi juga memperpanjang umur. Ya, jadi darah kayakan oksigen menguatkan paha sebagai muscle pump, pemompa, otot pemompa, jantung kedua. Paha kuat digunakan untuk melangkah silaturahmi menambah umur panjang. Untuk dakwah, untuk menjelajah negeri-negeri, menaklukkan negeri-negeri, membebaskan. Dan kemudian kita meninggikan 2 kalimat thayyibah. Kan itu kan? Allahu Akbar. Ya. Ada pertanyaan? Nah, silakan bikin rencana aksi untuk 3 organ vital ini, dari jantung, paru-paru, otot paha. Jadi kita bisa amalan, cleansing hati, memaafkan, udara subuh, bangun subuh, zikir sambil ini, tarik nafas, otot paha, silaturahmi, melangkah, sholat berjamaah, jalan kaki, diamalkan. Saya sudah sampaikan ke antum. Gitu ya. Makanya di situ juga untuk paru-paru itu ada parfum. Kita belum bahas ya. Ini pembahasan khusus tuh. Parfum itu makanan jiwa. Sementara bau busuk makanan setan itu. Jadi jangan sampai itu baunya kecut. Berarti Anda makanan setan gitu. Nah, kita juga perlu membahas tentang setan tuh. Besok kita mungkin harus membahas tentang setan. Karena luar biasa tuh. Mungkin harus pelajari gitu ya. Itu jadi aroma kalau nafasnya sambil ada gaharu ya, bakar wangian itu bagus sebenarnya. Ya, silaturahmi, jalan kaki cepat, squat, mobilitas untuk sosialisasi. Jadi sosialisasi. Jadi kalau Anda datang pergi ke Asbo, makin panjang umur. Karena kan sosialisasi, ketemu Erwin, ketemu Irwanto, ketemu Afif, ketemu Arif, ya nggak? Ketemu Dias, ambil ngopi, ya nggak? Iya. Gitu ya. Jelas? Nah, paduan latihan praktis kelas 10 menit, 1, jadi 0 sampai 3, edukasi, usus bersih, konsumsi asbotridok, pencegah untuk organ tadi, lambung, usus, macam-macam. Kemudian juga latihan nafas 478, aktivasi saraf vagus dan ketenangan pikiran. 6 sampai 8 menit, squat mandiri, squat gini ya, paham ya? Squat tapi paham ya? Ibu paham ya? Begini ya, gitu. Tuh. Kalau perlu di sini bareng-bareng, pagi-pagi senam. 1, 2, 3, kayak gitu. Tuh gak apa-apa, sehat gitu ya. 8, 10, zikir tumaninah, membersih hati, niat, melangkah silaturahmi. Gitu. Dari saya sekian materinya, cukup dulu karena udah ada pertanyaan, diskusi, silakan. Ini forumnya. Cukup? Ya. Usia 50-an ke atas, atau bapak atau ibu itu Ya. masih bisa Dia apa? diperbaiki. Oh bisa. Sementing belum mati. Gini. Jadi semua bisa dari kecuali itu dan kematian. Kemudian belum mati bisa. Asal dia mau aja. Justru usia. Nah ini nanti ada titik kritis. Titik kritis itu adalah gini. Pembentukan otot itu sampai usia 25-30-an. Puncaknya. Di atas 30 itu Anda harus warning tuh. Kalau Anda nggak paham ilmu ini sakit-sakitan semua itu. Metabolik, buncit, visceral. Gitu. Jadi ini penting. Makanya kalau misalkan kayak Fikri, kayak Dias masih puncak-puncaknya. Dia kan masih ABG lah ya. Jadi masih ototnya masih gede. Nah nanti usia masuk kayak Erwin itu bisa turun terus. Erwin juga dulu pasti gede banget ototnya kan. Ini kan nanti 40 nih paling gede ini nih ototnya. Karena dia masih bayi 40. Si Fikri itu ototnya paling gede tuh. Dari semua laki-laki di asuh paling gede ototnya dia. Apalagi kalau ente itu ngelatih. Erwin aja ngelatih udah berapa bulan cuma naik 2 ya. Dari 34 ke 36. Ente udah 40 lebih. Coba. Itu. Jadi ini penting. Lah makanya kalau udah usia apa? Anda harus mulai melatih otot. Jadi Anda udah usia di atas 25 itu harus dilatih ototnya. Karena dia menopang. Dan kalau Anda makan, pesta, ingat puasa. Jadikan bagian dari kehidupan. Jadi dalam 1 bulan minimal 36 jam puasa. Nih. Minimal 36 jam alias 3 hari. Ya ayamul bid lah. Gitu. Syukur-syukur Senin Kemis, syukur-syukur puasa Daud. Kalau nggak bisa nanti kita bahas ya jenis-jenis puasa ya. Ada puasa yang amalan ini, ada yang puasa nanti puasa nggak makan berat itu juga puasa. Misalkan jam 6 sore ketika tutup makan lagi jam 6 pagi itu juga bagian dari fasting sebenarnya.
Untuk kesehatan ya, bukan dari sisi amalan ibadah ya. Ibadah itu harus ada panduan fikihnya. Tapi kalau untuk memuasakan diri itu juga bagian puasa. Paham ya di situ ya? Gitu. Jadi selain dia melatih otot, ya fitness, yang nge-gym, ya jalan kaki, ya angkat beban, ya nyapu-nyapu lantai itu, yang ngepel itu, maka juga harus makannya diberesin. Pemahaman makan tadi, jam buka tutup mulut. Kalau yang paling bagus itu tutup 18 bukan 6, itu paling bagus. Nomor 2 ding, nomor 1 itu 24. Tutupnya 20, bukanya 4. Hanya waktu 4 jam aja untuk makan. Jadi misalnya kan dari jam 6 sampai jam 10, setelah itu udah nggak makan lagi. Makan berat loh ya. Tapi minum, ngeteh, teh hijau, teh hitam, kopi, yang penting nggak pakai gula boleh, air sop boleh. Itu keren. Kalau Anda bisa lakukan seperti ini ya, dalam waktu 1 bulan ada perubahan dalam tubuh. Imam udah berubah belum? Kelihatan ya? Adik berubah nggak itu? Cerah. Hah? Ya, harus berubah. Dan yang belum berubah jangan malah tambah parah. Dia tambah parah itu kamu tuh. Umurnya tambah tua. Naik dia. Tapi secara perbandingan usia asli sama ini masih bagus. Iya, tapi tetap aja buruk tuh kamu tuh. Ini manajemen yang buruk. Bulan sebelumnya sering puasa, nah sekarang udah makan setiap hari. Ya dimakan apa? Mie. Diajak ke rumah makan enak bikin mie. Udah kayak jarang nih, pernah makanin sama ini. Saya baru makan mie lagi, biar mudah. Biar ototnya kebentuk lagi. Iya, sekarang masa otot naik kan ya? Dari 38 di 39,8. Oke. Gitu ya. Pokoknya makin hari makin bagus, makin baik gitu. Ada pertanyaan lagi nggak? Kita cukup nggak? Dilatih itu udah 56, 60 itu wajib itu. Ya latih. Makanya Masya Allah Bu Martini alhamdulillah banyak gerak tuh, sehat jadinya. Iya, keringetan. Tinggal makannya aja. Iya. Pecandu semua saya. Kita mulai gaya hidup yang sehat lah gitu ya. Jadi itu. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.